Pentakosta, ada yang Saksi Yehova, kemudian ada lagi yang Unitarian, ada lagi yang Triteos. Nah, itu kan beda-beda. Ada lagi yang Allah Esa. Nah, ini Itu gimana nih liturgi. menurut Bapak? Itu liturginya. Beda-beda. Artinya cara Oh bagaimana gitu. berekspresi tentang bagaimana dia. Katolik ini ngomong. Suaranya kecil, Pak. Kalau Itu dari bahasanya beda nyebut itu berarti liturgi. kayaknya Katolik ini. Artinya masing-masing orang, masing-masing ini kan punya tata cara berdasarkan budaya di wilayah itu. Katolik, Bapak Katolik ya? Ya, Bapak Katolik ya? Pak Hendri Katolik ya? kalau saya prinsipnya begini, artinya saya pengikut Kristus. Artinya gereja itu bukan dia menentukan bahwa saya tuh apa namanya, bahwa dia harus saya ke surga. Artinya saya mengikut Kristus begitu. Gereja tidak terlalu penting buat saya. Artinya saya pengikut Kristus. Pak, kalau pengikut Karena Kristus itu ya kalau agama contohnya gini, tidak. ajaran Tidak. begini. Bapak kan mengatakan Bapak ini pengikut Kristus. Misalkan saya boleh nggak kasih contoh ajaran Kristus seperti apa yang diikuti oleh Bapak? Kalau ajaran Kristus, ya saya harus mengikuti serupa dengan gambarnya. Mengikuti serupa dengan gambarnya gimana? Watak. Bang Sugi aja deh, Bang Sugito aja, Bang Sugito aja, Jongjo. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Iya toh? Artinya perwatakan. Segala sesuatu itu dia punya tata hidup. Kalau itu Bapak mengutip Kejadian 1 nomor 26, itu tidak ada korelasinya dengan ajaran Yesus, Pak, itu. Pak, siapa bilang? Yang mana? Yang Anda sebut tadi itu Anda ngutip Kejadian 1 nomor 26 gitu. Dan itu tidak ada korelasinya dari ajaran Yesus di Perjanjian Baru, karena di dalam Perjanjian Baru Yesus tidak pernah ngajarin seperti itu. Yesus mengajarkan kebaikan, mengasihi sesama manusia. Masalah kita kebaikan berperang melawan iblis. Betul. Kalau masalah kebaikan, tidak ada orang Kristen itu memerangi manusia, dia hanya perangi iblis. Bang Sugi, aku tanya satu aja sama si Bapak ini, Tar. Manusia. Bagaimana dia iblis itu mengajarkan persinahan, pencabulan, ya toh, pembunuhan, membunuh sesama manusia. Itu begitu. Kalau orang Kristen tidak ada, tidak ada satupun ayat yang kalau ada orang yang mampu temukan ayat di Alkitab yang suruh membunuh sesama manusia, ya toh, atau kalau di Alkitab mah banyak ayat-ayat. Ini orang ngomong sendiri, orang sabar aja. Enggak, maksudnya kedengeran nggak kita ngomong ya? Kedengeran. Pak Hendri, ada nggak? Sebentar, Pak Hendri kan pengikut ajaran Kristus. Coba tolong sebutkan hukum yang terutama menurut Yesus itu seperti apa, Pak? Wah, ada 10 hukum Taurat di situ. Bukan, sebentar. Ini Bapak tolong dengar pertanyaan saya, Pak. Menurut Bapak, hukum yang terutama yang Yesus sebutkan, yang Yesus perintahkan itu seperti apa isinya, Pak? Tolong dibaca, Pak. Disebutkan. Di ayat berapa? Kalau bicara tentang itu sudah lengkap. Ada 10 hukum Taurat. Bukan 10. Sebentar, Pak. Bukan 10 hukum Taurat yang saya minta. Hukum yang terutama menurut Yesus itu bunyinya seperti apa, Pak? Nggak usah disebutin ayatnya, bunyinya aja seperti apa. Sama manusia. Hah? Gimana, Pak? Kalau yang diajar tetap semua yang hukum Taurat yang Tuhan Yesus tunjukkan itu, ya toh, ajarkan. Bukan. Dengar, Pak. Dengar pertanyaan saya, Pak. Didengar. Saya tidak bertanya tentang the Ten Commandment ya. Saya bertanya bagaimana isi daripada hukum yang terutama menurut Yesus, Pak. Satu contoh saya kasih. Jika orang tempelin kau punya pipi kan kasih pipi. Hukum yang terutama, itu katanya ajaran kasih, Pak. Hukum yang terutama itu ada di dalam kitab Bapak, ada hukum. Itu bagian dari hukum yang orang Kristen harus lakukan.
Pak, dengerin dulu. Sebentar dulu, Pak. Ini Bapak parah nih, nggak tahu kitabnya sendiri, Pak. Hukum yang terutama menurut Yesus itu bunyinya seperti apa, Pak? Bapak tahu nggak ayatnya? Bapak tahu dulu nggak? Bapak tahu nggak ayatnya? Ya? Gitu aja, Mi. Jangan dipaksa dulu, Mi. Oke. Bapak tahu nggak ayatnya di berapa? Ayatnya di mana gitu, Mi. Begini. Bro, Pak, saya bimbing Bapak deh. Sebentar, ya. Pak. Saya bimbing Bapak. Sebentar dulu, saya bimbing Bapak supaya Bapak tahu ya. Tidak ada ajaran Yesus. Artinya dengerin dulu, bukan tidak ada. Sebentar dulu, udah tanyakan balik. Diam dulu Pak. Nanti daripada Bapak diturunin, diam dulu, dengerin pertanyaannya. Saya ini belum dijawab nih. Pertanyaan saya, menurut Yesus hukum. Diam dulu daripada Bapak diturunkan. Diam dulu. Ini dengerin pertanyaan saya. Menurut kan Bapak mengaku bahwa Bapak adalah pengikut Yesus. Sekarang saya tanya, menurut Bapak, bukan menurut Bapak, menurut Yesus, hukum yang terutama itu bunyinya seperti apa? Nih saya kasih tahu deh ya. Silakan Bapak baca di dalam Markus 12 ayat 29, Pak. Coba dibaca, Pak. Dibaca, Pak, coba, Pak. Bagaimana? Coba Bapak buka. Baca di dalam Markus 12 ayat 29. Coba, tidak, Pak. saya kan tahu, saya dengar aja. Enggak, Bapak buka aja, buka. Bapak yang punya kitab itu baca. Tidak, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Baik, saya akan jawab ya, Pak ya. Jadi menurut Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu kata Yesus, Pak. Bapak ngikutin nggak hukum terutama yang Yesus perintahkan? Sekarang saya kembali bertanya ya. Jangan dulu bertanya, Bapak jawab dulu. Kok ditanya malah bukan dijawab, malah bertanya balik. Bagaimana? Bapak belum jawab. Memahami cara memahami Alkitab saya. Dengerin Pak, dengerin, saya berbicara bukan atas kemauan saya sendiri. Saya berbicara berdasarkan Bible Anda ya, Pak ya. Kata Yesus di dalam Markus itu disebut koran, saya kasih tahu. Ini mulai menghujat. Ini mulai menghujat. Diam. Ini mulai menghujat. Kitab Anda disebut koran katanya. Turunin. Dia nggak punya turunin, Abudi. Udah, dia nggak punya literasi. Dia hanya mau menghujat. Turunin aja, udah. Orang nggak punya ilmu jangan berharap naik di sini. Udah, Abudi, turunin. Kalau Bible kau tuh apa, buku porno, cocok nggak? Udah turun. Udah biarin gitu aja. Kita nggak usah susah-susah menghadapi orang-orang bodoh itu, nggak usah susah. Dia ditanya kitabnya sendiri. Dia ditanya kitabnya sendiri, nggak tahu malah menghujat Al-Quran. Oke, silahkan. Eri juga sama ya, dia menghujat kitab dari pokoknya Abudi gini, Abudi, kalau Oten naik tidak dengan literasi, tidak dengan dalil, turunin aja. Ngapain kita menghadapi orang-orang bodoh? Dia bilang Al-Quran sama dengan koran. Koran tuh apa isinya rupanya? Kriminal. Emang pernah di Al-Quran itu menjelaskan tentang kriminal, perampokan, pencurian, pembunuhan, perzinahan? Ada rupanya di Al-Quran? Tidak kan? Mana di Bible yang ada kan? Iya. Amsal 7:18. Kau bilang ada di porno. Kau persalahkan dia saja, jangan Amsal 7:18. Ya makanya kawanmu tadi dibilangnya bagus-bagus. Ya. Kalau kamu maki atau apa, maki dia aja. Jangan. Jadi kau dengan dia sama saja kalau begitu. Ya, beda dong. Ya, silakan Anda dengan Pak Erik. Silakan. Tapi silakan dengan Pak Erik. Umi, kita nyantai aja, Umi. Iya. Ngopi dulu. Lanjut. Ngopi. Tapi pakai etika ya. Pakai literasi ya, pakai bukti ya. Jangan cuma liur doang. Ayo, Bang Erik, silakan Bang Erik. Tidak, saya mau bahas soal apa tadi, sunat tadi. Oke, silakan. Umi, dia tuh yang maju dari soal sunat itu ya. Di dalam Kejadian 17 ya. Kejadian 17 itu dijelaskan secara literasi di dalam tulisan itu bahwa sunat itu merupakan perjanjian Abraham dengan keturunannya ya, bersama keturunannya dengan Allah. Itu keturunan Abraham. Terus? Ya.
Terus? Lalu di dalam Petrus ya, sabar. Oke. Ya. Ayo sabar menanti. Di dalam Kisah Para Rasul ya, di dalam Kisah Para Rasul ya, Yesus mengatakan begini, Petrus ya, dapatkan penglihatan ya, dia mendapatkan penglihatan di situ ya. Allah menurunkan segala macam binatang ya, binatang berkaki 4 dan lain sebagainya. Dan Petrus dan Allah menyuruh dia untuk memakan binatang-binatang itu, memotong, membunuh dan memakannya. Tetapi Petrus menjawab apa? Dalam penglihatan Petrus bahwa dia takut makan karena makanan-makanan itu haram bagi dia sebagai orang Yahudi. Tetapi Allah mengatakan apa kepada Petrus? Makan apa? Lalu Allah mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram ya. Bahwa Allah menyuruh dia makan. Jadi Petrus jangan takut bahwa tidak perlu takut bahwa itu haram gitu ya, karena Allah mengatakan bahwa segala binatang yang dalam penglihatan bahwa segala binatang yang diberikan oleh Allah itu adalah halal. Kemudian berkaitan dengan sunat ya. Berkaitan dengan sunat itu di dalam Kisah Para Rasul juga ya. Jadi bahwa dikatakan bahwa turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu ya, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat ya, yang menyertai Petrus waktu itu ya, tercengang-cengang karena melihat bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang di luar mereka, orang-orang yang tidak bersunat. Terus? Jadi untuk menjadi pengikut Kristus itu bukan seharusnya bersunat. Jadi begini ya, Kristus itu datang ya, bahwa begini, kita bukan mengikuti Kristus baru bahwa kita mengikuti Kristus berarti kita harus bersunat, bukan. Bahwa Roh Kudus itu datang kepada siapa saja, Roh Kudus yang datang, bukan kita yang mencari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu datang kepada bangsa Israel yang bersunat ya. Dan juga datang kepada siapa yang golongan-golongan bangsa-bangsa yang sudah bersunat ya bersunat, tetapi kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat ya tidak perlu disunat. Karena sini dikatakan bahwa Roh Kudus juga turun kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Oke, ya. Terus dengerin aja dulu Mi, biar nih dengerin dulu Mi. Ya. Tinggal ditampol nanti gampang. Iya. Hanya itu saja. Dengerin aja dulu. Udah belum Pak? Udah belum khotbahnya Sudah. Ya silakan Umi. Oke, Pak tahu nggak Kitab Kejadian 17? Sebentar. Kitab Kejadian 17 itu tentang apa, Pak? Itu perjanjian Allah ya, perjanjian Allah. Allah meminta membuat perjanjian antara Abraham dengan Allah ya. Bahwa Abraham dengan keturunan itu perjanjian apa? Ya, perjanjian apa itu? Saya buka. Oke. Baca sampai 12 Umi. Itu ada orang-orang di sekitarnya iya, tahu. Bukan keturunan Yesus. Udah ketemu Pak? Coba. Bisa di 17. Ya. Terkhusus ya Pak, kita khususkan ayat sunat itu silakan Bapak baca dari Kitab Kejadian 17 ayat 7 sampai dengan 14. Silakan Pak. Saya sabar nunggu Bapak baca. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Jadi di sini kan dikatakan bahwa perjanjian antara Abraham jangan dulu ditafsirkan. Jangan dulu ditafsirkan, baca aja dulu. Ini bukan penafsiran ya. Ini baca secara letterlek aja dulu Pak. Saya nggak usah dijelasin. Baca dulu secara. Akan kuberi ya 8 kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu dan untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Ini perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu.
Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumah, dan orang yang engkau beli dengan uang harus bersunat, maka dalam dagingmu lah perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Oke, Bapak bisa. Udah. Ya, satu ayat lagi. Oke, saya tahu kamu punya jalan pikiran kemana ya? Enggak, itu satu ayat lagi. Dan orang-orang yang bukan itu, laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini masalahnya di mana? Di situ sudah jelas ya, di ayat ke-12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Sebentar Pak, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk ke dalam keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu atau orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku akan menjadi perjanjian yang kekal. Nah itu dijelas, bukan hanya keturunan secara darah tetapi secara adopsi atau dibeli dengan uang dari orang asing juga harus disunat kalau jenisnya laki-laki. Ya. Yang jenisnya laki-laki bahkan di ayat sebentar bang, bahkan di dalam ayat ke-14 ini sudah sangat jelas orang yang tidak disunat itu ancamannya sangat keras Pak, harus dimusnahkan. Umi mengerti tidak orang gini ya? Umi mengerti tidak dengan orang yang dibeli itu berarti bahwa itu budak ya? Salah Pak. Sebentar, jangan dulu Bapak itu mengatakan dibeli dengan uang atau dari orang asing, itu artinya adopsi, bukan anak. Sebentar Pak, kalian ini selalu mengidentikan dengan budak sampai Hagar pun dikatakan budak ya. Sebentar Pak, jangan ini. Kalau misalkan dibeli itu budak. Bukan, salah. Ini pengertian yang salah. Bukan. Kemudian begini. Inilah kalian itu, otak kalian itu yang selalu merendahkan itu seperti itu. Jelaskan dulu. Kamu jelaskan salah Umi. Kamu jelaskan itu salah. Terus yang benar gimana? Seperti apa yang benar? Begini. Jadi siapa saja dari bangsa luar ya yang masuk pertama menjadi bangsa yang benar Yahudi, gimana? dia wajib disunat. Saya bukan bangsa Yahudi, saya tidak masuk menjadi bagian dari bangsa Yahudi. Di mana? Sebentar Pak. Di mana di sana? Sebentar. Sebentar. Di mana di sana? Bapak tahu Abraham itu siapa? Abraham ini seorang Yahudi bukan? Pertanyaannya itu. Jangan berbicara ini tradisi Yahudi. Ini perjanjian kekal antara Allah dan Abraham beserta turunannya turun temurun. Pertanyaannya sejak kapan Abraham menjadi orang Yahudi? Sebentar. Ya, enggak. Sebentar. Ya? Enggak bisa. Ini adalah perjanjian kekal. Bapak jangan seenaknya mengganti ayat yang ada di dalam PL. Perjanjian kekal antara siapa? Antara perjanjian Abraham. Kekal itu antara Abraham dan keturunannya. Bangsa-bangsa keturunan Abraham. Dan siapa saja orang dari bangsa luar yang masuk menjadi bagian dari bangsanya keturunan Abraham. Sebentar dulu. Kamu dengerin dulu. Kamu mengatakan Abraham keturunan Yahudi dari mana? Saya tanya, Abraham kamu katakan Yahudi dari mana? Dari mana Abraham jadi Yahudi? Sejak Yahudi kapan? Itu salah satu keturunan Abraham. Bangsa Yahudi itu salah satu keturunan ini Abraham. perjanjiannya antara siapa? Dengerin, Wilhelm, dengerin kamu sebentar. Oh nggak bisa. Ini perjanjian kekal bukan dengan keturunan dengan keturunan Yahudi bukan. Ini makanya dengerin dulu kamu baca sendiri. Ini adalah perjanjian kekal antara Abraham beserta keturunanmu turun temurun. Abraham itu melahirkan bukan hanya bangsa Yahudi saja, Israel itu nanti cucu daripada Abraham. Sebentar. Dengar tidak gitu. Tadi saya minta gitu kalau gitu. Sekarang kita pakai Abraham dan keturunannya. Tidak perlu pakai Yahudi. Yahudi kan terlalu khusus. Ya. Nah makanya kenapa jadi sampai ke Yahudi? Abraham dengerin dulu Pak Wilhelm dengerin dulu. Pak Wilhelm dengerin dulu. Abraham dengerin dulu. Abraham ini. Oh salah. Itu bangsa keturunan Yahudi, bangsa-bangsa dari luar. Makanya kamu diam dulu. Kamu bisa diam dulu nggak daripada kamu diturunkan? Kamu bisa diam dulu nggak? Dengerin dulu. Bisa diturunkan daripada dengar kamu yang jelasin salah. Oke, turun. Kamu mengatakan saya salah. Kamu yang salah mengatakan Abraham seorang Yahudi. Jelasin nih, saya mute.
Oke ya. Jadi yang harus kamu tahu, Pak Wilhelm, Abraham ini bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tetapi dia seorang yang Hanif. Dia seorang Muslim. Nanti kalau kamu mau berbicara Bani Israel itu nanti dari Yakub, cucu daripada Nabi Ibrahim. Ini yang mengadakan, yang sedang membuat perjanjian kekal ini adalah antara Allah dengan Ibrahim. Dan ini akan berlanjut nanti sampai turun-temurun gitu loh. Kalau kamu bukan iya, ini kan perjanjian kekal, tidak bisa dibatalkan. Termasuk Yesus di dalam Lukas pasal 21 ayat 22, pada usia 8 hari Yesus pun disunat. Karena Yesus juga ada tali keturunan dari Abraham. Sekarang kau begini. Merasa, izin sebentar ini. Kau merasa bukan keturunannya orang Bani Israel, tapi kau menuankannya kau menuankan orang Israel. Itu bagaimana itu? Ini herannya begini loh. Jadi herannya ini dia mengatakan karena dia akan membatalkan si Paulus saja. Dia disunat loh. Bagaimana munafiknya seorang Paulus pada saat dia disunat, dia mengatakan orang yang disunat Kristus tidak akan berguna. Jadi yang kalian ikutin itu bukan ajaran Kristus, bukan ajaran Yesus, tapi ajaran si Paulus yang membatalkan hukum sunat dengan mengatakan orang yang bersunat maka Kristus tidak akan berguna. Sementara dia sendiri, si munafik Paulus itu disunat, begitu loh. Inilah datangnya Paulus ini. Inilah datangnya Paulus ini mengubah semua ajaran. Makanya kenapa di dalam kamu buka, di dalam KPR 24, dia disidang di hadapan Felix, dibawa oleh Ananias menghadap ke Felix. Dia dikatakan oleh tua-tua Yahudi, oleh Tertulus, oleh Ananias, dia dikatakan dialah orang yang berpenyakit sampar, yang membuat kekacauan bangsa Yahudi di dunia yang beradab ini. Si Paulus itu, karena dia merubah semua hukum Taurat dirubah. Kitab Kejadian 17 yang menjadi perjanjian kekal dirubah, yang menjadi perjanjian. Gitu loh. Inilah yang kalian ikuti, itu adalah ajaran Paulus yang katanya sunat bagi kami itu adalah sunat hati. Padahal sudah jelas di dalam kitab Kejadian 17 itu sunat itu adalah potong kulit kulupmu gitu kan. Aduh, kalau sunat hati kulupnya kayak mana? Sudah jelas ini di dalam. Kalian kan mengklaim kalau kitab Kejadian 17 itu kitab kalian, katanya PL. Sudah jelas di sini perintahnya harus disunat, dikerat kulit katanmu. Tetapi kalian tolak, kalian akal-akalin dengan menggunakan perintah dari si Paulus. Ini perintah loh. Ini kitab kalian, artinya kalian harus tunduk terhadap kitab kalian ini. Kalian mengubah-ubah. Oh, artinya bukan seperti itu, Mi. Artinya bukan seperti itu, Mi. Si Anwar Chen, ketua LAI, dia sudah membantu kalian supaya kalian tidak membaca original text. Sudah dengan sangat jelas ini menuliskan hukum Taurat ini si Anwar Chen. Kenapa kalian ubah-ubah lagi gitu loh? Mereka nggak sadar, Umi, bahwasannya penyakit AIDS itu juga diajarkan oleh Paulus itu sendiri. Yang Umi heran gini loh, Bang. Yang Umi heran gini loh, ini sangat berbalik sekali dengan umat Islam. Umat Islam itu sangat tunduk dan patuh kepada ayat-ayat kitab suci kita. Tapi mereka maunya kitab suci yang ikuti pola pemikiran mereka. Kitab sucinya sudah jelas harus seperti apa, mereka bantah dengan pemikiran mereka. Mereka tafsirkan dengan eksegesis, ya kan? Dengan cara bereksegesis. Iya. HIV itu dari mana negara mana munculnya? HIV itu dari mana munculnya? Kalau bukan dari negara Eropa yang tidak pernah, yang satu pun mereka tidak sunat. Mereka ajaran siapa? Ajaran Paulus. Mana ada HIV dari mana ada HIV bidang apa itu? Dari Arab. Itu bidang apa itu, Pak HIV, Bang? Teknologi itu bidang apa? Penyakit AIDS. HIV. Oh iya. HIV. Makanya kadang heran, kitab segini jelasnya, segini terang benderangnya masih dipelantar pelintir, heran ini. Tadi lu sudah ngomong terlalu banyak, sekarang dengar saya ngomong. Ya udah, silakan. Karena saya mau jelaskan ya. Tadi kamu bilang bahwa Yesus disunat karena dia adalah keturunan Abraham. Yes, ya, dan itu benar, Yesus disunat karena dia adalah keturunan Abraham. Perjanjian sunat itu adalah antara Allah dengan Abraham beserta keturunan-keturunan Abraham. Dan dikatakan tadi bahwa
orang di luar yang lahir ya, lahir di rumahnya ya, dilahir di rumah Abraham, berarti bahwa orang luar ya yang menjadi bagian dari bangsa Yahudi, ya dia masuk menjadi bagian dari bangsa Yahudi, bangsa keturunan Abraham, ya mereka wajib disunat. Lahir di rumah Bu dari orang asing, orang asing. Iya. Orang asing yang lahir di rumah, orang asing yang lahir di rumahnya Abraham. Nanti ditampol terlahir nanti. Lanjut. Oke. Berarti bahwa orang asing yang menjadi bagian dari masuk menjadi bagian dari bangsa keturunan Abraham. Ya, Abraham, ya secara masuk secara sukarela atau bagaimana saya tidak tahu. Berarti bukan hanya keturunan Abraham secara daging saja ya Pak ya. Dari tadi kamu ngomong saya omong. Ada orang asing di sana ya. Oke, lanjut. Semakin banyak ngomong semakin banyak salah. Ini saya jelaskan secara umum. Oke. Mau saya pakai baca. Ya, termasuk juga budak yang dibeli ya. Mereka itu juga wajib disunat. Ya, dibeli untuk menjadi bagian dari bangsa keturunan Abraham. Kemudian jadi kesimpulan dari kejadian 17 itu bahwa bangsa keturunan Abraham itu wajib disunat. Oke. Lalu yang kedua, tadi kalian ngomong-ngomong bilang yang disunat apa? Pauluslah yang menyatakan bahwa karena Pauluslah maka orang Kristen itu tidak disunat. Paulus melarang orang Kristen. Bukan Paulus. Itu berawal dari Petrus. Bukan Paulus saja, hanya Petrus juga. Petrus berulang-ulang kali mengatakan itu. Dan tadi ayatnya saya tadi baca yang pada awal tadi saya baca itu kamu tidak dengar betul. Bahwa Petrus mengatakan apa? Oh gitu. Roh Kudus itu tidak dicurahkan saja kepada orang yang bersunat, tapi Roh Kudus itu juga turun dan tercurah kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maksudnya orang-orang di luar bangsa Yahudi, bangsa keturunan Abraham. Begitu. Gantian Umi capek biar dibalok sama Bang Sugito. Dari tadi kamu ngomong terus. Sudah jelas. Iya, lanjut dulu Pak. Sampai selesai silakan. Nanti kamu ngomong bilang Paulus, ternyata kamu juga tidak paham, tidak ngerti. Aduh, nanti kena tampol lagi loh. Itu bukan dari Paulus saja, dari Petrus beri penekan, malahan Petrus mendapatkan penglihatan. Iya, Bang Sugito maju. Oh gitu. Dia mendapatkan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu ya, bahwa orang-orang Yahudi itu mereka berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya turun pada mereka saja. Orang-orang sebelum Bang Sugito ngebalok, tetapi ternyata mau satu ayat dulu ya. Tetapi ternyata ya di dalam Kisah Para Rasul itu Roh Kudus itu turun juga kepada orang-orang yang tidak bersunat. Enak ini yang begini. Jadi bukan berarti bahwa mengikuti Kristus berarti harus disunat, tidak. Kita ngomong kayaknya nggak kedengeran sama dia ya. Turun kepada siapa saja, kepada orang yang bersunat maupun orang yang tidak bersunat. Begitu. Lalu kepada orang Yahudi yang bersunat ya bersunat. Lalu kepada orang karena apa? Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia. Lari lagi ke sana. Tampolnya makin banyak deh. Sabar dulu. Ya kan? Jadi lucu kan? Jadi lucu kan? Dengerin aja dulu. Lanjut aja. Berarti bahwa ketika bangsa-bangsa biarin. 60 detik lagi Pak. Ya dari tadi kamu ngomong sejam saya tidak ngomong. Iya lanjut. Iya lanjut. Sampai doer Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Sampai doer Pak. Ini dari tadi dia jelas tapi dia tidak paham. Iya, nggak paham benar. Ngomong tapi tidak paham. Oh gitu. Siapa tadi Bang Erik tadi itu bilang apa? Paulus itu siapa? Sembarang aja. Iya udah itu bukan dari Paulus. Emang Bang Erik nih sembarang. Kan membatalkan enggak apa-apa, biarin Bang. Makin banyak dia. Makin banyak dia ngomong, banyak poin yang akan kita ini. Itu aja lah Bang, gitu aja ya. Mau poin apa saja karena kamu ngomong dari tadi itu salah. Aku satu ya. Itu juga salah. Ampun Doro. Sudah jelas kejadian 17 itu bahwa yang bersunat, yang wajib sunat itu adalah keturunan Abraham. Baru kan? Keturunan Abraham dan juga orang-orang luar ya yang masuk menjadi bagian dari bangsa keturunan Abraham itu baik budak maupun melalui perkawinan atau lain sebagainya. Jelas ya. Sudah sangat jelas ya. Teman kita ya. Silakan. Udah belum Bang Will? Dibantah apa dibantai sih? Udah habis. Bang Wilhelm udah. Udah habis. Sekarang kamu dengar saya baca Kisah Para Rasul ya.
Oke. Oh iya kalau masih ada lagi. Nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa, biarin biar terusin dulu. Ada lagi? Makin banyak ditampol nanti ini. Saya tidak takut sama kamu berlima ini. Ya udah cepetan ngomong. Sudah Pak, udah ngomongnya Pak. KPR mana lagi? KPR berapa? Udah belum? Sudah ya Pak Wilham udah ya. Sudah selesai ya, kita mute ya. Oke, silakan Bang Erik. Umi dulu sebelum Umi serahin ke Pak Sugito yang nanti akan ngebalok. Umi cuma titip satu ayat saja karena tadi dia sepertinya nggak terima ya si Paulus itu yang ya nggak apa-apa aku pakai kalimat iya sebentar aku cuma tertarik kepada orang yang bersunat. Iya udah kedengeran tadi jadi yang mau persalahkan itu bukan Paulus, persalahkan kepada Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus turun kepada orang yang tidak bersunat? Kok ke Roh Kudus? Aku nggak ada urusan sama Roh Kudus. Iya ya, ngomong. Nanti urusan Roh Kudus sama Pak Sugito. Aneh dia nih. Enggak apa-apa. Nanti. Enggak. Ini Pak Wilhelm ini aneh. Orang itu kadang-kadang orang Kristen itu masa bodoh katanya Yesus dihina. Yang penting Roh Kudus tidak boleh dihina. Ini bukan dihina lagi, malah disuruh dipersalahkan. Pada suatu saat nanti di lain waktu saya akan menjelaskan siapa itu Roh Kudus. Jangan dulu kabur sebentar. Ini tadi Pak Wilhelm. Jadi kamu ya nggak apa-apa. Kamu jelasin itu salah semua ini. Salah ya. Ini sebentar. Bentar, Pak. Pak Wilhelm. Budi, udah giliran. Udah giliran ya. Stop dulu. Kapan saya ngomong Pasti menang. Lu pasti menang. Ya udah. Kami yang 5. Udah, silakan. Udah saya mute. Oke, jadi Pak Wilhelm jangan menyalahkan Umi karena Umi ini semua ini berdasarkan dari kitabnya Pak Wilhelm. Pak Wilhelm tadi keberatan Paulus disalahkan, tetapi di dalam Galatia pasal 5 ayat 2 ini sudah sangat jelas sekali ya. Ini si Paulus yang sebentar dulu kita puji saya loh. Jadi Umi dengerin dulu Pak Wilhelm. Abudi di mute dulu deh Abudi. Ya udah sebentar, diam dulu ya. Kalau mau mempersalahkan silahkan kamu persalahkan kitabmu. Karena di dalam diam dulu. Kamu kalau denger loh Pak Wilhelm, kalau kamu di mute itu artinya kamu sudah disuruh untuk bicara. Langsung. Ya, jadi kamu gini ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan tititmu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Paulus sendiri yang menyatakan, bukan Umi. Di dalam, sekali lagi Umi pertegas, di dalam Galatia pasal 5 ayat kedua, sesungguhnya akulah Paulus, bukan Umi ya. Sesungguhnya akulah Paulus berkata kepadamu, dengerin dulu. Jikalau kamu tidak menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Padahal si Paulus sendiri nggak bisa dibilang ya. Anda diam dulu, jangan dibuka-buka. Nanti saya yang buka. Tidak, kalau bilang gitu. Oke, udah ya. Giliran Pak. Silakan. Silakan Pak Gito, Pak Sugito, silakan. Iya giliran Pak William. Iya giliran Pak. Saya pun tidak suka gitu. Gantian nanti sampean ngomong, kami hati-hati juga ngomongnya. Iya ini hati-hati Bang. Saya hati-hati nih, lihat ya, denger ya. Tadi kan Anda bilang orang-orang keturunan Abraham dan orang-orang yang dibeli dan orang-orang yang lahir di situ yang bukan keturunan Abraham dan sampai keturunannya. Lah sekarang yang saya tanya gini, ketika ada orang luar yang lahir di rumah Abraham kemudian memiliki keturunan, apa semuanya akan di rumah Abraham semua itu Bang? Mereka semua di luaran nanti itu, bukan dari keturunan itu, dan itu turunan-turunan itu masih termasuk kena hukum perjanjian sunat itu. Nah, ini sudah jelas dinyatakan di dalam Kejadian 17 kan jelas. Diam dulu, astaga. Nah sekarang gini misalkan
Abraham itu mengambil orang, misalkan satu yang bukan keturunannya memiliki anak di situ, disunat. Terus anaknya nanti punya cucu, punya cicit, punya apa keturunan lagi sampai banyak semua itu jadi sebuah negara. Mereka kena itu loh. Itu bukan keturunan Abraham, itu yang lainnya itu. Itu satu, berarti Anda terlewat ya. Jadi di luar keturunan Abraham yang dulunya adalah moyangnya yang ada di rumah Abraham, itu bukan keturunan Abraham. Kamu diam dulu, Willem. Kamu kayak nggak bisa diajak diskusi kamu nih. Loh, salahnya di mana? Diam dulu. Orang yang ada di rumah Abraham yang intinya adalah orang lain kemudian punya keturunan. Kamu ada waktu. Sebentar bang. William, kamu mau diskusi? Oh, saya kasih waktu untuk diam. Jangan banyak bicara kamu. Diam dulu. Tahu nggak? Saya punya waktu. Saya ngatur di sini. Diam. Saya punya waktu, kamu juga. Nyerocos, aduh. Padahal lanjut Pak Sugito, lanjut. Sampai lama loh. Jadi ya dari Abraham itu tertulis jelas di Kejadian 10 nomor Kejadian 17 nomor 12 dikatakan bahwa keturunan yang bukan dari keluarga Abraham ini tentunya di belakang hari akan memiliki keturunan lagi keluar yang banyak itu dari cucu, cicit dan lain sebagainya. Dan ini tidak bisa lagi disebut keturunan Abraham, dan mereka dari keturunan itu tetap dikenakan kewajiban karena di situ adalah tertulis jelas bahwa itu adalah perjanjian antara Allah dan Abraham dan orang-orang yang ada di rumah Abraham. Dan kemudian mereka mengaku sebagai pengikut ya, seperti tadi baru pertama beliau itu mengaku sebagai pengikut Yesus. Artinya pengikut ini tidak dikenai perintah, tapi berdasarkan inisiatif mengikuti. Nah, ketika ada perintah dari Yesus, yang Yesus sendiri disunat, Yesus itu memerintahkan mengikuti Yesus. Di situ tertulis di Yohanes 13:15 dikatakan, sebab aku memberi teladan kepadamu supaya kamu berbuat sama seperti yang aku lakukan. Nah, itu jelas perintahnya. Lah, ketika orang-orang Kristen itu mengaku sebagai pengikut Yesus, nggak sunat sementara Yesus sunat, dan mereka berdalih bukan keturunan Abraham, tetap dipersalahkan dan tetap bukan sebagai pengikut Yesus. Sementara mereka lupa bahwa orang-orang yang ada di turunan Abraham di sana bukan orang Yahudi. Cuma kemudian hari menurunkan Yahudi. Dan artinya bukan hanya tradisi Yahudi ini. Sementara klaim mereka yang dikenai sunat hanya orang-orang Yahudi dan bangsa Israel. Sementara keturunan Abraham bukan bangsa Israel saja. Bahkan kalau kita melihat dari apa yang tertera di sana, ada orang di luar keturunan Ibrahim yang ikut disunat, dan keturunannya kemudian itu juga kena kewajiban sunat. Artinya itu keseluruhan bangsa, karena Ibrahim ini menurunkan segala bangsa. Itu loh bang, pahami tentang di situ. Jadi Abraham ini bapak segala bangsa. Artinya ketika Ibrahim disebut sebagai bapak segala bangsa juga dikenai kewajiban sunat. Makanya ketika ada narasi bahwa itu seolah-olah hanya keturunan Yahudi, sampai terlewat di situ, keliru di situ. Kewajiban sunat sebenarnya adalah perjanjian Allah dengan manusia yang diwakilkan oleh Abraham. Itu pertama. Yang kedua, ketika Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, faktanya yang namanya ngikut itu tidak harus diperintah. Tetapi di situ Yesus memerintahkan justru, bukan cuma hanya inisiatif ikut. Tertulis jelas di Yohanes 13 nomor 14. Yohanes 13 nomor 15 dikatakan, sebab aku memberi teladan kepadamu supaya kamu berbuat sama seperti yang aku perbuat kepada kamu. Nah, ketika Yesus melakukan sunat, harusnya sebagai pengikut berinisiatif untuk ikut meneladani perintah itu. Ya, meneladani. Nah, ketika ada klaim-klaim seperti ini yang saya sebut, sudah ngomong terlalu banyak, tadi saya ngomong banyak kamu potong, kamu bilang pas. Sudahlah, ya sudah, saya ngomong sudah. Sudah, silakan. Di dalam Kejadian 17 Willem. Aku belum Willem. Sabar. Sekarang saya mau tanggapi Muhammad tadi, Muhammad Sugito ya. Oke. Tadi kan sudah dikatakan bahwa dalam Kejadian 17 itu ya, bahwa yang wajib disunat itu adalah anak keturunan Abraham ya, dan orang-orang dari luar dari bangsa lain yang masuk lahir menjadi bagian dari bangsa menjadi bangsa keturunan Abraham. Seperti begini ya, orang Australia ya datang menjadi warga negara Indonesia, mereka wajib disunat begitu contohnya. Gitu ya. Ataukah zaman budak ya, orang beli dengan uang, masuk dan diperbudak menjadi bagian dari hamba-hambanya orang bangsa keturunan Abraham, dan mereka juga wajib disunat karena sudah menjadi bagian dari bangsa keturunan Abraham. Begitu. Dan saya mau jelaskan begini, kenapa disunat ya.
kenapa bahwa orang-orang yang tidak disunat itu menjadi bagian dari pengikut Kristus ya. Jadi saya mau katakan bahwa bukan hanya Paulus saja ya. Kamu salah bahwa disunat, bahwa Paulus membatalkan sunat itu salah. Soal Roh Kudus itu turun kepada orang yang tidak disunat pun itu sudah dijelaskan oleh Petrus. Jadi sini kamu baca di Kisah Para Rasul ya, bab 10. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 44 ayat. Kamu baca di situ dia punya apa, Petrus dan Cornelius ya. Di ayat 44 ya. Oke. Sabar, saya baca dari ayat ayat 11. Banyak sih sebenarnya, kita bisa ambil di ayat 44 saja. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ya ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu ya. Waktu Yesus sedang berkata-kata itu, Roh Kudus turun kepada semua orang yang mendengarkan dia punya pemberitaan. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat ya. Ya, jadi situ ada golongan bersunat dan ada golongan yang tidak bersunat ya, yang mendengar Petrus itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya, kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu mereka menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi. Jadi situ bahwa untuk bawa Roh Kudus itu ya, bawa karunia Allah itu ya, karunia Allah itu bukan turun kepada orang. Bang, kita lagi bahas tentang sunat, Bang. Ya, tentang sunat di sini kan jelas tentang sunat. Bahwa Roh Kudus itu turun bukan kepada orang yang nyambung. Abang kalau mau nyambung, coba baca ulangan 32 ayat 1 itu frontal banget. Coba baca dulu ulangan 23 ayat pertama, coba. Sabar, saya jelaskan di Korintus. Enggak, coba baca aja dulu. Itu baru terkorelasi. Abang tadi enggak terkorelasi. Sudah minta saya baca ke ulangan. Enggak, justru itu nyambungnya ke sana, Bang. Itu nyambungnya ke sana. Kalau Abang yang baca barusan enggak nyambung. Sabar, kamu katakan begini ya. Roh Kudus itu ya, Roh Kudus adalah roh ya, Roh Kudus. Saya katakan ya, Roh Kudus adalah roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus ya, ketika dia mengatakan kepada para rasulnya bahwa ketika dia akan mengirimkan roh penghibur kepada para rasulnya ya, dan kepada semua orang. Kita tidak sedang bahas Roh Kudus, Bang. Kita tidak sedang bahas Roh Kudus. Iya. Kita sedang bahas tentang bab sunat, Bang. Bab tentang pemotongan itu, Bang. Lu bego banget. Sekarang saya omong dalam konteks kisah para rasul. Bilang gua bego sih gimana? Di dalam kisah para rasul kan bicara tentang sunat. Dia kan kamu bego. Nyantai aja, Bang. Dia para rasul 10:45 itu dikatakan bahwa Roh Kudus bicara tentang sunat. Dia enggak baca Matius 22, Umi. Dia enggak baca Matius 22 itu. Ulangan 23 coba. Ulangan 23 ayat 1 itu. Bang, makanya Umi bimbing nih, Umi. Sekarang saya ngomong kamu tidak matikan dulu. Enggak, kenapa kita potong? Karena Abang enggak nyambung. Enggak nyambung. Yang sedang kita bahas bab sunat, Abang bahasnya bab Roh Kudus. Begitu loh, Bang Wilhelm. Jangan dibego-begoin dong akunya. Kalau Abang mau nyambung, makanya Umi tuntun. Abang kalau mau nyambung, Abang ke ulangan 23 ayat 1. Coba buka. Kau dengar dulu. Matikan mic ini Umi dulu. Galak banget. Iya. Udah Umi matikan aja. Tapi Abang buat kursi gitu. Di dalam kisah para rasul ya, di dalam kisah para rasul 10 ya 14 ya 45 ya. Di situ dikatakan bahwa karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan diturunkan kepada. Ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, baru kita berbicara tentang Allah ya. Roh Allah. Jadi Roh Kudus ini ayatnya nih. Roh Kudus itu. Ini ayatnya nih. Nggak nyambung kamu tuh. Ini ayat kamu nih. Ini ayat kamu yang saya baca nih. Jangan dulu disebutin, biarin aja nanti Wilhelm yang baca, biarin. Ulangan 23 ayat 1. Baca. Sabar. Jangan biarin Budi. Biarin. Saya baca di kisah para rasul. Ketika Petrus sedang berkata demikian, dengar. Turunlah Roh Kudus ya
ke atas semua orang yang mendengar perkataan itu ya. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat. Aduh, nggak nyambung, asli nggak nyambung. Ya udah deh, ngomong apa deh, terserah, gue dengerin deh lo ngomong apaan. Makanya Bang Wilhelm, kamu tuh terlalu jauh pembahasannya. Kita lagi bahas masalah sunat, kamu bahas masalah Roh Kudus. Kalau mau nyambung ke Ulangan 23 ayat 1, ayo. Ketemu kalau kebo nggak nyambung, bro. Nggak nyambung lah, kan itu tadi di dalam Kejadian 17:12 dikatakan ada sebagian orang yang di luar keturunan Ibrahim dari ini bangsa orang lain. Ya dari bangsa lain. Ini tentunya orang ini nantinya di kemudian hari kan jelas punya keturunan yang banyak juga, dan di situ sebagai informasi bahwa yang dikenai perjanjian sunat itu bukan hanya keturunan Abraham, artinya yang orang lain ini juga punya keturunan juga, dan itu juga dikenai, artinya orang lain pun kena, bukan hanya keturunan Abraham. Itu pertama. Yang kedua, mereka memframe seolah-olah sunat itu hanya adat budaya Yahudi, padahal Abraham jelas bukan orang Yahudi. Ya, jelas bukan orang Yahudi, tapi nanti Abraham Yahudi adanya dari Yakub gitu loh. Cucunya. Padahal Abraham ini adalah bapak segala bangsa. Lah ketika disebut bapak segala bangsa, artinya segala bangsa itu juga dikenai hukum sunat. Nah, sementara sunat ini adalah salah satu perjanjian antara Allah dengan manusia, yang manusia diwakili oleh Abraham, dan kemudian pihak pertama adalah Allah. Dan perjanjian yang kedua adalah kacau bener ngeluarin ayatnya, ayat 1. Makanya bener kan Umi bilang itu nyambungnya nanti ke Ulangan 23 ayat 1. Bacain Pak Budi, Umi nggak tega bacanya Pak Budi. Itu baru poin kedua ya, poin 2 yang keliru nih Bang William. Dan poin ketiga, pengakuan dari pertama Budi langsung ketawa tuh baca ayat itu. Beliau naik itu mengaku sebagai pengikut Yesus, dan Yesus sudah jelas di sana disunat. Nah, kalau yang namanya pengikut itu berinisiatif untuk mengikuti toladannya. Lah ketika Yesus disunat, ketika Yesus disunat mereka tidak ikut, ya tidak mungkin disebut sebagai pengikut, hanya klaim. Makanya ketika Umi tadi menanyakan apa yang diikuti, mereka nggak bisa menjawab, karena memang tidak mengikuti, tidak ada yang diikuti. Seperti apa yang saya katakan sebelum mereka itu, salah satu ada yang naik bahwa orang-orang Kristen sebenarnya hanya menggunakan Yesus sebagai tameng, tapi mereka bukan pengikut Yesus. Karena segala hal, segala hal ya hanya penyembah, atau istilahnya fan lah ya, fan itu, fan berat gitu. Fan berat Yesus iya, pemuja Yesus iya, kalau pengikut bukan. Saya katakan sekali lagi bukan. Padahal yang diterima itu pengikut ya, yang mendengarkan suara Yesus dan mengikutinya, tertulis di Yohanes 10:27. Jadi ketika orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus, jelas tidak ada yang diikuti, karena perintahnya jelas. Sebab aku memberi teladan kepadamu supaya kamu berbuat sama seperti yang aku perbuat kepadamu. Tertulis itu di Yohanes 13:15. Memang kondisi saat itu Yesus lagi mencuci kakinya salah satu muridnya, tapi Yesus ini mengatakan dalam semua hal mengikuti apa yang aku perbuat. Ya salah satunya ketika Yesus melakukan sunat harusnya diikuti. Ketika Yesus sujud menyembah kepada Allah Tuhannya Yesus, tertulis di Matius 26 ayat nomor 39 juga harus diikuti. Kata-kata Yesus mengajarkan bahwa Allah Tuhan kita itu Esa juga harus diikuti. Perintah makanya, Yesus untuk menyembah itu juga harus diikuti. Iya, makanya tadi Umi bilang dia itu nggak nyambung gitu loh. Yang kita bahas kan sunat, dia lari ke Roh Kudus. Padahal Umi sudah memandu dia. Kamu kalau mau tahu kaitannya mengenai sunat, silakan baca ayat 1, bacain Pak Budi. Ayat 1 baca. Memang takut di Bennett, larinya ke Roh Kudus. Takut di Bennett. Ini ya, ini benar nih ya. Di dalam Ulangan 23 ayat 1 di sini, orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kelaminnya itu tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ya, jadi jadi mereka saja sudah mengatakan orang yang disunat itu tidak bisa jadi jemaat Tuhan, begitu. Aduh, hancur nih. Premis mereka selalu yang menjadi dalih adalah Roh Kudus ya. Kita ingat kalau sesuai dengan nubuat yang dijanjikan oleh Yesus kan seorang Roh Kudus, dan kita harus membuktikan kalau Roh Kudus ini kan kasat mata atau tidak terlihat dengan mata. Terus bukti kebenaran bahwa mereka menerima Roh Kudus itu siapa yang bisa membuktikan kebenarannya?
Sementara di literasi mereka juga tertulis, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Lah, kita tahu dari mana bahwa yang turun kepada mereka itu Roh Kudus? Sementara verifikasi diujinya nggak pernah, hanya imani saja. Nah, karena logika-logika seperti ini yang melarikan ke Roh Kudus ini yang sulit, karena mereka hanya modal beriman tapi tidak mau menguji tentang iman-iman Roh Kudus kah atau roh yang lain yang datang kepada mereka yang kemudian memberikan narasi yang berbeda dari Yesus. Cara mengujinya satu-satunya tokoh yang bisa diandalkan kebenaran dan kevalidasinya yaitu Yesus sendiri. Ketika semua yang mereka iman itu berbeda dengan mereka, bukan pengikut Yesus, cuma klaim saja. Seperti itu. Jadi Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi.